Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita sebelumnya terkait dengan pengaturan hemodinamik. Kemarin kita sudah membahas bagaimana aliran balik vena, pompa vena itu mampu meningkatkan aliran balik vena. Nah, pada selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih tonus vaskular itu. Sebagai suatu pembuluh darah yang sifatnya pembuluh darah resisten, dalam hal ini adalah arteriol, dia punya kewenangan untuk mengatur tekanan darah atau mendistribusikan tekanan darah tersebut. Pada keadaan normal, arteriol itu berada di dalam keadaan sedikit konstriksi, masih bisa melakukan vasokonstriksi lebih lanjut ataupun bervasodilatasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa mekanisme ekstrinsik, dalam hal ini adalah contohnya neural, simpatis nanti akan mengakibatkan vasokonstriksi lebih lanjut, parasimpatis mengakibatkan vasodilatasi. Begitu juga humoral, dalam hal ini ada mungkin mekanisme metabolik, ada renin-angiotensin aldosteron system, ataupun arginin vasopresin dan lain sebagainya, yang itu bisa mempengaruhi tonus pembuluh darah. Sementara ada mekanisme intrinsik yang juga bisa mempengaruhi, dalam hal ini contoh ada suatu metabolik jaringan, mohon maaf, seperti adanya suatu laktat, karbon dioksida yang tinggi itu akan mempengaruhi apakah terjadi vasodilatasi ataupun vasokonstriksi pada pembuluh darah. Begitu juga ada respon hormon lokal, myogenik faktor, ataupun faktor endotelial. Semuanya ini mampu mengakibatkan apakah dia mengalami vasokonstriksi lebih lanjut ataupun vasodilatasi tergantung dari respon yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai loop, tekanan, dan volume. Gambar ini sangat penting untuk dipahami karena ini bisa menjelaskan apa sih yang terjadi pada jantung ketika mengalami proses kontraksi. Kalau kita lihat di sini, kita bisa sama-sama lihat sumbu X adalah volume ventrikel kiri, sumbu Y adalah tekanan ventrikel kiri, hingga kita bisa lihat ada hubungan antara loop volume dengan pressure pada gambar ini. Kita mulai dari suatu proses awal, proses diastolik, yaitu pengisian ventrikel. Kita bisa lihat di sini ada suatu pengisian ventrikel mulai dari titik 4 ke titik 1, sehingga mengakibatkan proses volume di ventrikel kirinya meningkat cukup signifikan dari sekitar 70 sampai 130 di sini. Dan dengan sedikit peningkatan tekanan. Kemudian dari titik 1 ke titik 2, itu adalah suatu yang kita sebut isovolumetric contraction, karena kita bisa lihat dari titik 1 itu tekanannya mulai dari rendah sampai meningkat bisa sampai 100-120 mm merkuri dengan volume yang sama. Dari titik 2 terjadi proses pembukaan katup aorta, ini sama seperti aktivitas kontraksi jantung yang kemarin. Sehingga masih terjadi sedikit peningkatan tekanan, akan tetapi disertai dengan penurunan volume ventrikel kiri. Sampai pada suatu saat tekanan di ventrikel kirinya juga rendah karena tidak ada lagi volume yang dikeluarkan dan tekanan di aortanya tinggi, sehingga dia akan menghasilkan belokan seperti ini sampai akhirnya tekanan aortanya lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ventrikel kiri. Pada saat keadaan tekanan aorta lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ventrikel kiri, maka terjadilah penutupan katup aorta di sini dan dimulailah proses isovolumetric relaxation dari titik 3 ke titik 4. Kita bisa lihat tekanannya menurun sangat jauh, volumenya tetap. Sampai nanti akhirnya dimulai lagi suatu ventricular filling.
Nah, disinilah nanti kita akan bahas bagaimana pengaruh peningkatan preload, penurunan preload, peningkatan afterload, dan contractility terhadap loop pressure volume ini. Ini bagaimana pengaruh preload? Preload yang meningkat, sama-sama kita ketahui, maka aliran balik akan meningkat ke ventricle kiri, maka volume ventricle kirinya akan meningkat. Volume ventricle kiri yang meningkat sebenarnya meningkatkan sedikit tekanan ventricle kiri. Kemudian dia mengakibatkan kurvanya bergeser ke kanan di sini. Sehingga nanti yang terjadi adalah karena prosesnya nanti pada saat kembalinya setelah isovolumetric contraction, relaxation itu di sini, maka yang akan terjadi adalah perbedaan antara N diastolic volume dikurangi dengan N systolic volumenya. Peningkatan preload akan meningkatkan EDV dikurangi ESV itu, sehingga akhirnya stroke volumenya juga akan meningkat. Sementara pada peningkatan afterload, ada tekanan aorta yang ditahan di sini ya. Maka kita bisa lihat pada proses isovolumetric contraction dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk bisa melawan tekanan aorta yang tinggi karena afterload-nya meningkat. Karena tekanan aortanya meningkat, maka tekanan di sini akan meningkat juga, dan stroke volumenya juga akan menurun karena pada saat kondisi ini, maka si tekanan di aorta sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ventricle kiri. Sehingga dia akan lebih cepat menutupnya. Sehingga ESV-nya, end systolic volumenya akan lebih meningkat. Jadi EDV dikurangi ESV-nya, yaitu stroke volumenya akan lebih rendah. Sehingga peranan peningkatan afterload akan mengakibatkan stroke volume menurun. Dan yang ketiga, yang pengaruhi kontraksi juga ada kontraktilitas. Kontraktilitas ini maka akan meningkatkan bagaimana darah itu dipompakan. Karena kontraktilitasnya meningkat, maka tekanannya sebenarnya juga akan meningkat. Tekanan yang meningkat, karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan tekanan aorta, maka dia akan lebih lama untuk mengakibatkan tekanan aorta itu menjadi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tekanan ventrikel yang akan mengakibatkan penutupan katup aorta. Sehingga proses penutupannya akan berjalan lebih ke kiri, sedikit lebih di atas, tekanannya lebih tinggi, dan lebih rendah volumenya. Yang terjadi pada peningkatan kontraktilitas, maka stroke volume, end systolic volumenya akan menurun, stroke volumenya akan meningkat. Nah, ini sebenarnya lanjut dengan bagaimana aktivitas kontraksi jantung, tapi memang lebih sedikit lebih ribet, sehingga memang akan kita bahas di bagaimana pengaturan hemodinamiknya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa fungsi utama jantung itu membagi energi ke darah, memberikan tekanan ke dalam darah, untuk menghasilkan dan mempertahankan tekanan darah yang cukup untuk mencapai suatu perfusi organ. Sehingga darah tadi bisa keluar dari ventrikel kiri ke aorta ketika tekanannya lebih tinggi di tekanan ventrikel kiri dibandingkan dengan tekanan aorta. Dan setiap kontraksi dari ventrikel kiri, maka ada yang kita sebut namanya volume sekuncup atau stroke volume, yang merupakan sejumlah volume darah yang diinjeksikan ke aorta. Nah, curah jantung, atau yang kita sebut cardiac output, kita juga sudah dibahas, sama dengan stroke volume atau volume sekuncup kita kalikan dengan heart rate. Masing-masing perubahan pada stroke volume ataupun heart rate, maka akan meningkatkan curah jantung tersebut. Nah, apa efek denyut jantung terhadap curah jantung?
Peningkatan denyut jantung sebenarnya efeknya karena fase diastoliknya lebih cepat, maka waktu pengisian ventrikel akan menurun. Efeknya apa? Akan menurunkan stroke volume. Tetapi karena nanti cardiac output sama dengan stroke volume dikalikan dengan heart rate, sebenarnya peranannya nanti juga akan tetap naik. Sementara pada aktivitas, ketika ada suatu peningkatan simpatis, heart rate-nya meningkat sangat tinggi, ini tidak disertai dengan stroke volume yang meningkat juga, stroke volume yang menurun seperti gambar di atas. Stroke volumenya juga meningkat walaupun sebenarnya tidak dipengaruhi oleh peningkatan heart rate-nya. Stroke volume meningkat lebih tinggi karena pengaruh kontraktilitas jantung, efek dari peningkatan simpatis di sana. Sehingga terjadi peningkatan kontraksi, stroke volumenya akan meningkat. Ini bagaimana pengaturan stroke volume ya, yang merupakan perbedaan antara end diastolic volume dikurangi dengan end systolic volume. Hal-hal yang mempengaruhi preload itu akan meningkatkan end diastolic volume. Hal yang mempengaruhi afterload, meningkatkan afterload, meningkatkan end systolic volume. Hal yang meningkatkan inotropi, menurunkan end systolic volume. Makin tinggi end systolic volume, maka stroke volumenya akan makin rendah. Makin tinggi end diastolic volume, maka stroke volumenya akan makin tinggi. Apa itu preload? Preload itu merupakan regangan pada otot ketika mulai berkontraksi. Hubungannya dengan panjang sarkomer otot pada akhir diastol. Dia setara dengan tekanan akhir diastolik ketika ventrikel sudah terisi penuh. Pada saat ada darah masuk ke dalam ventrikel, maka akan mengakibatkan tekanan ventrikelnya meningkat terus sampai suatu batas tertentu. Makanya kita sebut pada keadaan akut, makin banyak cairan yang masuk ke dalam ventrikel, maka regangannya akan makin kuat. Sehingga dia akan meningkatkan panjang sarkomer dan itu meningkatkan kontraksi jantung. Tapi pada suatu keadaan gagal jantung di mana sudah terjadi dilatasi ventrikel kronis, maka tekanan akhir diastolik itu sudah tidak menjadi suatu indikator preload yang baik lagi. Jadi dia peningkatan volume yang sama tidak akan meningkatkan tekanan yang sama seperti pada keadaan normal. Dia hanya akan menurun. Efeknya penurunan tekanannya tidak begitu banyak. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa hal yang mempengaruhi preload ventricle, mulai dari volume vena, venous return, total volume darah, kontraksi otot, respirasi, ya kita bernafas itu meningkatkan volume vena, aliran balik vena. Gravitasi kita dari berdiri ke berbaring ya, itu meningkatkan volume vena, sehingga efeknya apa? Volume vena meningkat, tekanan vena meningkat, ventrikel jadi masuk ke atriumnya meningkat, ke ventrikelnya juga meningkat. Ya, jadi preload ventricle meningkat. Sebaliknya compliance vena, kalau venanya tidak bagus, ada suatu hambatan atau suatu penyempitan di situ, ya, ada obstruksi, maka akan mengakibatkan tekanan vena, efeknya terhadap tekanan vena menurun karena aliran baliknya tidak begitu bagus. Sehingga right ventricle preloadnya juga menurun. Sementara ada lagi compliance ventricle, kita bisa tahu ada pengembangan dan pengempisan dari ventricle. Kalau kemampuan pengembangan pengempisannya bagus dalam keadaan normal, maka preload ventrikelnya akan bagus. Pada keadaan suatu hipertrofi, maka ini bisa terjadi gangguan pada compliance, sehingga pengembangan dan pengempisan dari ventrikelnya tidak begitu bagus lagi.
ventrikelnya jadi kaku, inilah yang akan mengganggu preloadnya. Begitu juga kontraktilitas atrium pada suatu keadaan, karena kita ketahui salah satu fase diastolik adalah kontraksi atrium. Sehingga makin kuat kontraksi atrium, makin banyak darah yang masuk ke ventrikel akan meningkatkan preload. Kemudian juga ada gagal jantung. Gagal jantung ini sebenarnya meningkatkan preload melalui peningkatan jumlah volume yang masuk. Diharapkannya dengan preload yang meningkat, stroke volumenya bisa meningkat. Itu adalah mekanisme kompensasi sebenarnya. Kemudian juga peningkatan heart rate di sini. Sama-sama kita ketahui tadi, heart rate meningkat, maka waktu diastolik akan menurun. Efeknya adalah penurunan pada preload ventricle. Kemudian ada hambatan pada jalan keluar atau afterload yang meningkat. Maka pada afterload yang meningkat, preloadnya efeknya sebenarnya juga meningkat karena stroke volume yang dikeluarkan itu lebih sedikit sehingga cairan yang ada di dalam ventricle itu menjadi lebih banyak. Dan kalau ada aliran masuk yang terhambat, contoh pada keadaan katup, obstruksi pada katup, misalkan mitral stenosis, maka dia preload ventrikelnya juga akan menurun. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama apa saja sih yang meningkatkan tekanan vena atau preloadnya di sini ya. Ada dua komponen sebenarnya ya, apakah komponen compliance atau komponen volume. Ini normal ya, normal. Kita bisa lihat dari A. Pada keadaan tekanan vena meningkat, maka volume vena juga akan meningkat di sini. Ketika volumenya meningkat, volume vena meningkat, maka tekanan vena juga akan meningkat. Nah, pada keadaan peningkatan tonus vena, maka tekanan venanya sudah cukup tinggi dengan volume yang rendah. Ya, ini kita bisa lihat sama-sama apa saja sih yang mempengaruhi tekanan vena sentral. Maka bisa jadi ada penurunan cardiac output. Karena penurunan cardiac output, volume ventrikel kirinya, ventrikelnya meningkat, akan balik mengakibatkan volume atriumnya meningkat. Jadi perubahan pada volume. Peningkatan volume darah juga akan mengakibatkan venous return meningkat, volumenya meningkat. Konstriksi pada vena, maka compliance-nya yang terganggu, yang mengubah juga akan meningkatkan tekanan vena sentral. Perubahan posisi dari berdiri ke berbaring. Volume darah dari bawah organ kaki akan masuk ke jantung. Venous return meningkat, volumenya meningkat. Dilatasi arteri pun juga akan mengakibatkan volume darah meningkat karena terjadi perpindahan darah dari atrium, dari arteri ke vena. Kemudian ada suatu ekspirasi paksa pada falsafa. Kita mengejan, maka akan mengakibatkan perubahan compliance vena, tekanannya meningkat, venous tone-nya meningkat. Karena kontraksi otot mengakibatkan dua-duanya. Dalam hal ini, kalau pada abdominal, maka akan mengakibatkan compliance venanya, tekanan vena meningkat, dan juga mengakibatkan pompa dari vena, istilahnya aliran balik venanya meningkat, jadi kedua-duanya meningkat. Nah, ini kita lihat pada suatu keadaan hipertrofi atau suatu keadaan dilatasi yang berat pada gagal jantung, kita bisa lihat pengaruh compliance terhadap preload. Pada keadaan normal, kita lihat garis hitam ini, pada titik tertentu, ini adalah titik batas dia sudah tidak baik lagi ya. Di titik garis lurus ini masih normal, sampai batas tertentu dia akan meningkat, maka itu sebenarnya sudah batas Frank Starling-nya yang kita sebut namanya. Pada keadaan compliance-nya menurun, kaku dia, contoh pada suatu hipertrofi, maka peningkatan sedikit saja end diastolic volume akan meningkatkan end diastolic pressure yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Sementara sebaliknya,
Pada keadaan gagal jantung yang berat atau sudah dilatasi yang kronis, yang sudah lama, maka peningkatan volume yang sangat tinggi di sini belum meningkatkan end diastolic pressure. Sehingga ini nanti bisa mempengaruhi preloadnya nanti. Dibutuhkan jumlah darah yang lebih banyak di ventricle untuk bisa menghasilkan tekanan yang sama dengan keadaan normal. Ya, ini yang tadi sebenarnya bagaimana ada regangan pada miosit mengakibatkan perubahan panjang sarkomer, peningkatan penghasilan daya, mengakibatkan jantung membantu diejeksikan aliran balik vena, peningkatan stroke volume melalui mekanisme Frank-Starling. Makin tinggi regangan, makin kuat kontraksi. Itu yang kita sebut namanya mekanisme Frank-Starling. Nah, apa peran mekanisme Frank-Starling itu sebenarnya? Dia akan menyeimbangkan curah jantung dari dua ventricle. Ketika aliran balik vena meningkat, terutama vena sistemik, maka terjadi peningkatan stroke volume pada ventricle kanan. Aliran balik vena ke bagian kiri meningkat, stroke volume pada ventricle kiri meningkat. Dan juga bagaimana pengaruh mengatur perubahan stroke volume tersebut? Ketika aliran balik vena meningkat, maka terjadi peningkatan pengisian ventrikel, end diastolic volume meningkat, mengakibatkan kontraksi ventrikel, ini preloadnya, maka peningkatan stroke volume. Peranan preload di sini adalah bagaimana dia mengatur perubahan panjang awal otot dengan kemampuan otot untuk mengembangkan daya melakukan kontraksi. Ya, ini sebenarnya sudah kita lihat tadi ya. Preload meningkat, maka waktu end diastolic volume-nya akan lebih banyak di sini sehingga stroke volume-nya akan lebih meningkat. Nah, kedua adalah afterload. Afterload itu secara konsep adalah hambatan yang dihadapi jantung berkontraksi untuk mengeluarkan darah. Komponen utamanya di sini adalah tekanan aorta. Jadi kalau ada hambatan di aorta, terutama tekanan yang tinggi, maka kemampuan jantung untuk mengeluarkan darah itu harus mengeluarkan berkontraksi dengan lebih tinggi. Sehingga makin tinggi tekanan aorta, makin besar afterload yang dilawan. Nah, komponen lain di situ ada wall stress yang merupakan suatu regangan rata dari serabut otot di dalam ventricle yang nanti dia akan memendek untuk melawan tekanan intraventricle. Tekanan yang tinggi dia akan memendek. Inilah yang kita sebut namanya wall stress. Apa saja yang mempengaruhi afterload? Afterload itu akan meningkat pada suatu keadaan tekanan intraventricle yang meningkat saat sistol atau ada suatu dilatasi ventricle, ya, radius ventricle-nya tinggi. Sementara dia akan menurun pada suatu keadaan ketebalan otot. Di ototnya tebal, hipertrofi, afterload-nya akan menurun. Bagaimana pengaruhnya pada Frank-Starling? Kita bisa lihat pada grafik ini. Sumbu X adalah tekanan end diastolic ventricle kiri. Sumbu Y adalah stroke volume. Maka peningkatan afterload akan mengakibatkan pergeseran kurva Frank-Starling ke bawah dan ke kanan di grafik B ini. Dibutuhkan peningkatan tekanan yang lebih tinggi untuk menghasilkan stroke volume yang lebih rendah. Sebaliknya, penurunan afterload akan mengakibatkan perubahan ke C. Dibutuhkan tekanan yang lebih rendah untuk menghasilkan peningkatan stroke volume yang lebih tinggi. Nah, komponen ketiga yang diatur adalah inotropi. Inotropi ini adalah kemampuan kontraktilitas jantung yang merupakan mekanisme seluler intrinsik yang mengatur interaksi antara aktin dan miosin. Dia tidak tergantung perubahan panjang sarkomer. Kalau kita sudah bicara sarkomer, kita harus mengerti itu
adalah peran dari preload. Tetapi inotropik ini bukan mempengaruhi panjang sarkomer. Efeknya apa? Efeknya akan meningkatkan pembentukan regangan dan meningkatkan kecepatan pemendekan serabut otot. Ototnya akan lebih cepat memendek sehingga kontraksinya akan lebih kuat. Apa-apa saja yang mempengaruhi inotropi? Ada beberapa hal, aktivasi dari simpatis melalui peningkatan kontraktilitas. Aktivasi parasimpatis akan menurunkan inotropi. Ada suatu katekolamin, ya sebenarnya juga peran dari simpatis, tapi ini mungkin katekolamin dari luar juga akan meningkatkan kontraktilitas. Kemudian ada peningkatan heart rate melalui Bowditch effect. Ya. Kemudian juga ada gagal jantung sistolik, di mana kemampuan jantungnya itu sudah menurun, maka kontraktilitasnya juga akan menurun. Bagaimana peranannya inotropi itu? Inotropi itu dipengaruhi oleh adanya peningkatan influx kalsium selama proses potensial aksi. Yang sudah dibahas bagaimana yang terjadi pada otot jantung pada fase-fase potensial aksi. Kalau influx kalsium itu terjadi pada fase 2, dia akan meningkat lebih banyak. Dan juga peningkatan pelepasan kalsium oleh retikulum sarkoplasmikum sehingga kalsiumnya bisa berada di dalam otot jantung lebih banyak. Dan peningkatan sensitivitasan troponin ke kalsium sehingga dia bisa mengikat kalsium lebih banyak juga. Nah, ini yang tadi kita bahas mengenai Bowditch effect. Peningkatan heart rate akan meningkatkan inotropi. Bagaimana efeknya? Bahwa pada keadaan peningkatan heart rate, NAK-ATPase-nya tidak bisa mengikuti influx sodium. Kalau kita ketahui, mulai awal potensial aksi adalah masuknya natrium. Sehingga yang terjadi adalah karena NAK-ATPase-nya tidak bisa mengikuti, terjadi akumulasi kalsium intraseluler melalui sodium kalsium exchanger. Sehingga pada keadaan heart rate yang meningkat, maka inotropinya juga akan lebih meningkat. Ini yang kita sebut namanya Bowditch effect. Nah, berikutnya kita membahas mengenai fungsi jantung. Kalau kita lihat dari fungsi vaskular sistemik. Jadi sebenarnya konsep yang kita nilai adalah bahwa dari ini venous return itu pasti akan selalu sama dengan cardiac output. Karena yang balik itu pasti harus sama dengan yang dikeluarkan oleh jantung. Tidak boleh tidak. Maka kita bisa melihat grafiknya di sini. Nah, pada keadaan normal, maka sebenarnya di tekanan right atrium tertentu, dia bisa menghasilkan cardiac output tertentu di sini. Ini maksudnya di sini. Nah, pada keadaan fungsinya menurun atau meningkat, maka bisa terjadi peningkatan cardiac output atau penurunan cardiac output, tergantung kondisinya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pada keadaan tekanan right atriumnya itu 0, ya, kita bisa lihat cardiac output-nya di sini adalah 5 liter. Ya. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana pengaruh penurunan tekanan sistemik rata terhadap nantinya fungsi kardiak. Kita bisa lihat di sini bahwa pada kondisi peningkatan atau penurunan SVR, ini nanti akan mempengaruhi grafik cardiac output. Ini normal. Maka pada kondisi ini adalah suatu proses peningkatan SVR. Pada SVR yang meningkat dengan tekanan yang atrium kanan yang normal, maka sebenarnya cardiac output-nya akan menurun. Sebaliknya kalau SVR-nya meningkat, maka sebenarnya cardiac output SVR-nya menurun, maka cardiac output-nya juga akan meningkat di sini.
Nah, ini juga bagaimana menjelaskan adanya suatu konstriksi dari arteri dan vena. Konstriksi vena sebenarnya nanti akan meningkatkan tekanan sistemik ratanya menjadi lebih tinggi, sehingga baru akan mencapai cardiac output yang 0 ketika tekanannya jadi 10. Nah, ini yang perlu kita bahas sama-sama. Apa itu mean systemic pressure di sini ya? Kurva fungsi kardiak itu menggambarkan cardiac output di sini ya. Kita bisa lihat nih kurva fungsi kardiak. Makin tinggi right atrial pressure, makin tinggi cardiac output sampai batas tertentu. Sementara kurva fungsi vaskular itu menggambarkan venous return. Makin tinggi right atrial pressure, makin rendah venous return. Karena perbedaan tekanan yang kecil. Jadi ini konsep yang harus kita pahami sama-sama. Nah, pada batas tertentu dia akan berinterseksi pada suatu steady state namanya. Di mana nanti akan dicapai cardiac output dan venous return-nya equal. Jadi konsep yang harus kita pahami bahwa cardiac output dan venous return itu equal. Jadi dengan menilai kurva ini kita bisa tahu di mana sih lokasinya ya. Sehingga dengan melakukan penilaian terhadap masing-masing kurva, kita bisa tahu nanti efeknya terhadap cardiac output ataupun venous return tersebut. Nah, apa itu mean systemic pressure? Mean systemic pressure adalah tekanan yang diukur pada seluruh sistem kardiovaskular, pembuluh darah semua, ketika jantung berhenti. Jadi kalau jantung berhenti, tidak ada kontraksi, kita bisa lakukan hitung namanya tekanan systemic pressure. Tekanannya akan sama pada seluruh vaskulatur. Di sini kita bisa kita sebut namanya mean systemic pressure itu adalah ketika nilai tekanan atrium kanan di mana venous return-nya 0. Karena tekanan sistemiknya sama dengan tekanan atrium kanan, maka tidak akan terjadi aliran balik. Itulah yang kita sebut namanya mean systemic pressure. Ada dua faktor nanti yang mempengaruhi. Ada volume darah dan distribusi antara volume vena dan arteri. Kita bisa lihat pada gambar ini, ya, sampai pada batas tertentu, 4 liter itu pada orang dewasa berat mungkin 60-70 kg adalah volume yang unstressed, terutama di vena. Kita ketahui distensibilitas vaskular tadi mungkin sudah dibahas. Maka dengan volume yang 4 liter, tekanannya belum banyak pengaruh karena distensi dari vena itu lebih baik. Sehingga dia akan menghasilkan volume yang lebih banyak tanpa peningkatan tekanan. Ketika vena sudah terisi semua di sini, maka baru berikutnya darah mengisi arteri. Darah yang terisi di arteri itu akan mengakibatkan peningkatan tekanan sistemik. Makin tinggi volume darahnya, lewat dari 4 liter, makin tinggi lebih dari itu, maka mean systemic pressure-nya juga akan meningkat terus karena stress volumenya yang meningkat. Makin sedikit volume darah pada perdarahan dan lain sebagainya, maka mean systemic pressure-nya juga akan lebih rendah. Nah, ini nanti bisa menjelaskan ya, pengaruh mean systemic pressure terhadap kurva cardiac function ataupun vascular function. Ini kita bisa jelaskan pada kondisi inotropic effect. Ini adalah cardiac function, ini adalah vascular function. Maka pada kondisi inotropik dia akan meningkatkan kontraktilitas yang akan meningkatkan fungsi kardiak. Jadi fungsi kardiaknya meningkat. Fungsi kardiak meningkat sehingga dia akan memotong kurva fungsi vaskuler, kurva fungsi vaskulernya di tempat cardiac output yang lebih tinggi di sini.
Sehingga efeknya apa? Peningkatan inotropik akan meningkatkan cardiac output. Begitu juga sebaliknya. Pada kondisi inotropik negatif, maka kemampuan kontraksi jantungnya lebih rendah, cardiac outputnya, kurva cardiac outputnya, fungsi kardiaknya akan lebih rendah. Dan akan memotong kurva sistem vaskularnya di titik lebih rendah, sehingga cardiac outputnya akan lebih turun. Nah, ini keadaan peningkatan volume darah. Ini pengaruhnya tadi stress volume dan unstress volume yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika terjadi peningkatan volume darah, efeknya sebenarnya adalah peningkatan arterial pressure di sini ya. Jadi mean systemic pressure-nya meningkat, dia akan mengakibatkan perubahan seperti ini sampai lurus ya, dia setara sehingga potongan antara cardiac function-nya itu juga akan meningkat di tekanan arterial yang lebih tinggi. Sebaliknya kalau terjadi penurunan volume darah, maka dia akan memotong kurva cardiac function di venous return atau cardiac output yang lebih rendah. Nah, ini juga bagaimana total peripheral resistance mempengaruhi kurva ini. Pada kondisi peningkatan total peripheral resistance, maka terjadi peningkatan afterload mengakibatkan penurunan stroke volume, ya, cardiac output menurun, sehingga grafiknya di bawah sini. Begitu juga sebenarnya pada total peripheral resistance, maka grafik kurva vascular function-nya juga akan menurun di sini. Sehingga dia akan memotong berpotongan di titik yang lebih rendah dengan tekanan atrium kanan yang sama. Pada penurunan tekanan total peripheral resistance, maka cardiac function-nya akan lebih meningkat, stroke volume meningkat, dengan kurva vascular function-nya juga lebih tinggi. Sehingga dia akan memotong pada titik cardiac output atau venous return yang lebih tinggi. Nah, ini slide terakhir. Bagaimana kurva pada gagal jantung? Ya, kita sama konsep di sini. Pada gagal jantung sistolik, ini keadaan normal ya, begini bentuknya, yang hitam. Di titik A dia akan terpotong di sini. Pada gagal jantung sistolik akan terjadi perpindahan kurva fungsi kardiak ke bawah dan kanan. Ya, ini kurva kardiaknya ke bawah dan kanan. Dari titik A ke titik B. Di mana disertai peningkatan pada P right atrium dan tekanan vena dan disertai penurunan cardiac output. Nah, apabila disertai dengan peningkatan volume darah, jadi volume darah meningkat di sini, konstriksi vena dan arteri akan terjadi ya, seperti pada gagal jantung, maka kurva fungsi sistemiknya akan berpindah ke atas, ke kanan, ya, mencapai titik keseimbangan C. Jadi pada keadaan gagal jantung yang sudah lama, cardiac output dipertahankan mirip-mirip sedikit dengan peningkatan volume darah, kontraksi vena dan arteri. Dengan efek nanti dia akan meningkatkan right atrium yang lebih besar lagi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.